Silakan duduk. Puji Tuhan, kesaksian sudah kita dengar, ya. Puji-pujian sudah kita naikkan. Tiba saatnya kita dengar firman Tuhan saat ini. Biarlah hati kita mau terbuka, mau disingkapkan segala yang terselubung, supaya firman Tuhan boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Kita mau buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Kita mau baca bergantian. Saya ayat yang pertama, ibu-ibu yang kedua, selanjutnya terus bergantian. Dan di ayat yang ke-13 kita mau baca bersama-sama. Udah yang gak usah lihat Alkitab lagi, udah ada di sini ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Silakan. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata kepada Tuan. Dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya akan beri judul di firman Tuhan saat ini ialah berjaga-jagalah setiap waktu. Ya, berjaga-jagalah setiap waktu. Diceritakan di sini kerajaan surga tempo dulu bukan hal makan minum, tapi di sana dikatakan kerajaan surga adalah seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi. 10 gadis yang bijaksana, yang 5-nya gadis yang bodoh, yang 5-nya adalah gadis yang bijaksana. Contoh dan teladan apa yang kita ambil di kisah ini? Ibu-ibu, contoh dan teladan apa yang bisa kita ambil di kisah ini? Yang pertama di sini ayat yang keempat ya, ayat yang ketiga dan keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi di sini kita semua adalah sebagai wanita-wanita di sini adalah sebagai mempelai-mempelainya Allah. Seorang mempelai walaupun bukan mempelai Allah, mempelai biasa aja nih, waktu dijemput sama mempelai laki-laki, ada nggak yang masih di make up? Ada nggak yang masih pakai masker? Ada nggak yang masih pasang alis, bibir merah, bedak dan sebagainya? Ada nggak? Nggak ada. Setiap kita menjadi mempelai wanita, saat mempelai pria datang menjemput kita, kita sedang duduk manis menantikan calon mempelai pria. Amin nggak ibu-ibu? Apalagi mempelai pria kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Makanya di firman Tuhan ini kita harus ada persiapan menjelang Tuhan menjemput kita. Menjelang Tuhan menjadi mempelai menjemput kita sebagai mempelai wanita.
Jangan saat dijemput kita masih leha. Seperti contoh gadis yang bodoh. Dia bawa si minyak, tapi dia nggak bawa minyak. Dia bawa pelita, tapi dia nggak bawa minyaknya. Mau nyala pakai apa? Ya, walaupun pelitanya segede gong, tapi kalau kita tidak bawa persiapan minyak, pelita itu tidak akan pernah bisa menyala. Oleh sebab itu, kita yang ada di tempat ini sebagai mempelai-mempelainya Allah, bersiap sedia untuk Tuhan datang menjemput kita. Bersedia untuk mempelai pria yang gagah, yang hebat dan luar biasa, membawa kita kepada pesta perjamuan di tengah-tengah persekutuan orang-orang yang mengadakan pesta saat itu. Amin ibu-ibu. Jadi berarti 5 gadis bodoh ini tidak ada persiapan. Nggak ada persiapan itu, kita nggak bakal masuk kerajaan surga. Saat Tuhan jemput kita nanti, kita sedang, ya kayak tadi saya ngomong, jadi begitupun kalau ke gereja ya, mulai jam 5 kita udah harus bersiap-siap. Jangan nunggu ntar, masih 1 jam, tanggung gue nonton dulu, drakor belum habis. Ntar baru 5:30 baru gue mau mandi. Entah ada aja orang yang datang. Makanya kita harus siapkan diri kita sebaik-baiknya. Supaya kita mau ke gereja membawa hati kita yang penuh sukacita. Yang penuh damai sejahtera. Tanggalkan segala beban yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi kita mau hari Jumat jam 6 sore sebelum jam 6 kita harus ada di tempat ini. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan seperti pencuri. Siapa tahu pas siap-siap Tuhan datang jemput kita. Rame-rame kita diangkat Tuhan. Amin ibu-ibu. Makanya persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita. Untuk kita tetap hidup dalam berkemenangan dalam Tuhan. Ya, amin. Itu yang pertama berarti harus ada persiapan. Yang kedua, ayat 8 dan 9. Kita baca di sini. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi berarti gadis-gadis yang bodoh ini tidak berhikmat. Di samping tidak ada persiapan untuk menyongsong kedatangan mempelai pria, gadis yang bodoh ini tidak punya hikmat. Saya mau katakan buat ibu-ibu sekalian, hikmat dan kebijaksanaan tidak akan pernah dapat dari sekolahan. Nggak akan dapat diploma 1, diploma 2, S1, S2, S3, S7 mungkin kalau ada. Tidak akan pernah dapat. Tapi hikmat dan hati yang bijaksana datangnya dari Tuhan sendiri. Gimana caranya? Caranya gampang. Kita mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan supaya kita punya hati yang bijaksana. Jangan cuma kena ketoel sedikit langsung itu berarti tidak bijaksana. Langsung lu begini, lu begitu, gigi ganti gigi, berarti orang-orang ompong semua. Karena gigi ganti gigi. Ya. Mata ganti mata, berarti orang-orang semuanya buta semua. Karena mata ganti mata. Kita nggak seperti itu. Kita punya hati yang bijaksana. Minta hikmat yang dari Tuhan. Karena hikmat Tuhan tidak pernah salah. Jadi jadi nggak asal bunyi, nggak cuma omdo. Ada banyak orang bangga dengan gelarnya S1, dengan gelarnya S2, bahkan S3. Padahal seringkali orang-orang semacam ini tidak berhikmat. Mereka menganggap dirinya pintar, mereka menganggap dirinya bisa, mereka menganggap dirinya hebat, jadi ngomongnya asal doang. Dia nggak tahu apa yang dilontarkan itu bisa menyakiti hati orang, bisa buat orang tersinggung, bisa buat orang marah. Yang ke gereja tadinya mau aman jadi nggak aman karena ya dengar perkataan hal-hal seperti itu. Makanya jangan bangga kalau cuma punya diploma dunia. Kita harus bangga punya diploma yang dari Tuhan. Yaitu kasih, kesabaran, kemurahan. Itu diploma kita. Makanya nggak ada dalam dunia.
Kalau kita punya kasih, kita pasti ngomongnya juga teratur. Kalau kita punya kasih, kita diberi kesabaran yang panjang-panjang sekali. Kalau kita murah hati, kalau kita punya kasih, kita dikasih kemurahan hati untuk bisa mengampuni orang, untuk bisa mengerti keberadaan orang. Jangan keberadaannya kemauan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu sekalian Tuhan kasihi, kita mau duduk diam, merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta hikmat dan kuasa dari Tuhan. Minta hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Supaya omongan kita yang keluar adalah omongan yang memberkati. Omongan kita yang keluar adalah omongan yang membangun seseorang. Mungkin orang itu sedang lemah saat ini, menghadapi berbagai masalah hidup. Tapi karena omongan kita, yuk, itu orang jadi bangkit kembali. Itu berarti kita memberkati orang. Jangan orang udah jatuh ketimpa tangga, diomongin, diocehin sekalian. Itu namanya kita gadis yang bodoh. Enggak, yang bodoh, enggak berhikmat, enggak ada persiapan. Itu yang kedua. Makanya saat ini kita mau benar-benar dengar firman Tuhan ini. Ini pasti terjadi buat hidup kita. Karena Tuhan pasti datang untuk kedua kali menjemput kita. Tuhan pasti datang untuk kedua kali membawa kita. Biar kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa ada kesiapan, yang senantiasa siap sedia, yang senantiasa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saat Tuhan datang membawa kita, kita tetap sedang dalam keadaan siap. Pakai baju yang bagus, mukanya juga mungkin dipoles sana poles sini, supaya kita dilihat manis, kita dilihat sangat indah di hadapan Tuhan Yesus yang akan membawa kita dan menjemput kita. Jadi nggak ada lagi muka yang kayak pepaya. Halo, ya, pepaya kan panjang tuh, terkenal tuh, ya. Kita mau seperti mukanya kayak bapau, ya, bulat, bersih, putih. Saat mempelai laki-laki menjemput kita, kita keadaan orang yang secantik-cantiknya di hadapan Tuhan. Maka tanggalkan beban yang merintangi hidup kita. Tanggalkan segala persoalan hidup kita yang membuat kita jadi mukanya panjang kayak pepaya. Tanggalkan segala macam kehidupan yang tidak baik untuk kita. Ya, terutama hati ini. Karena ada firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita baik, perkataan yang keluar kita pun jadi baik. Ya, jadi disitulah terpancar kehidupan kita, ialah hati yang bersih, hati yang dipenuhi roh Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat tinggal roh Allah, tempat kediaman Tuhan dalam hidup kita. Jadi apa yang kita keluarkan perkataan adalah perkataan yang baik, yang berasal dari roh Allah. Perbuatan yang kita keluarkan, yang kita berikan buat orang lain adalah perbuatan roh Allah yang dikeluarkan dari Allah sendiri. Lewat kita yang mau dekat sama Tuhan. Tinggal pilih nih ibu-ibu. Mau dekat sama Tuhan, apa yang mau jauh dari Tuhan? Dekat. Dekat, itu pasti ya. Karena kita mempelai wanita, kita mau dijemput. Jadi walaupun kita mungkin keadaannya udah tua, tapi karena kita bersinar dalam kemuliaan Allah, tetap jadi cantik di hadapan Tuhan. Ya, karena kecantikan ibu-ibu, kecantikan wanita itu terbatas. Mau dipoles segede apapun, setebal apapun, tetap kita tidak cantik lagi. Kalau kita udah berumur 60-an, apalagi 70-an. Pasti ada kendor-kendor dikit ya, ada memble-memble dikit, tapi kita nggak usah takut. Di dalam Tuhan, kecantikan itu hanya sekedar dilihat pemandangan mata. Tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita yang paling dalam. Ya. Itu pasti. Karena kalau orang kan lihatnya cuman sekedar nih lihat nih, oh dia baik ya, oh dia cantik ya. Tapi Tuhan menilai kita kecantikan secara rohani. Manusia batinnya kita harus dipercantik setiap hari. Supaya saat Tuhan panggil kita tetap tidak bercacat, tidak bercelah. Sekali lagi ayat itu muncul, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi mungkin saya sering kali mengingatkan ibu-ibu sekalian supaya tetap hidup dalam koridornya Allah.
Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apapun persoalan yang kita hadapi, apapun permasalahan yang kita jalani, tetap mau berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ialah iya dan amin. Tidak pernah salah. Oleh sebab itu mari ibu-ibu, kita mau tetap dekat sama Tuhan, datang sama Tuhan. Setiap hari, setiap waktu kita perlu Tuhan. Bukan hari Jumat saja, bukan hari Minggu saja, bukan hari komsel saja, tapi setiap waktu kita memerlukan kehadiran roh Tuhan dalam hidup kita. Karena orang hidup tanpa roh Allah, yang jahat semakin jahat. Ya, yang jahat semakin jahat. Kan kita ada pujian mengatakan, ku perlu Tuhan dalam hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu, di senang dan susah, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Anak-anak yang ABG nggak tahu lagu ini. Tapi kita udah bubur 60 tahun ke atas ya Ci, kenal ya lagu ini. Ini lagu Pantai Kosta ya. Semua kita kenal, Ci Wewen, Ci Kimlan. Selamat datang buat Ci Wewen yang hadir di Ibu saat ini, puji Tuhan, lanjut terus ya. Kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan buat kita. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu semua karena kasih kebaikan Tuhan buat kita. Ya, kalau kita ke rumah sakit, yang sakit banyak petolong, tapi kita yang ada saat ini, kita mau giat, kita mau bangkit, menyerukan nama Yesus. Yesus hidup. Buat hari esok kita jalani. Yang ketiga, ayat yang ke-13 ya. Ayat 10-13 saya katakan, tapi goalnya di ayat yang ke-13 ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku huruf besar, berarti Tuhan sendiri berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu pesan yang di sini, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita dikasih kesempatan untuk berjaga-jaga. Kita nggak tahu berapa lama lagi kita menghadap Sang Pencipta kita. Tapi saat kita sedang dalam penantian, saat kita sedang dalam menunggu mempelai pria datang, tetap harus berjaga-jaga. Waspada, waspada dan waspada. Kalau dulu di RCTI ada iklan kan, orang yang rampok tuh waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan karena begini, tapi kita di dalam Tuhan waspadalah, berjaga-jagalah setiap saat. Kita nggak tahu Tuhan panggil kapan. Kayak seperti kesaksian tadi, kita nggak tahu. Baru 12 hari anaknya dipanggil Tuhan. Siapa yang nyangka? Cikirana aja yang 7 bulan sedihnya minta ampun. Baru Poito 7 bulan, kemudian nyusul anaknya, mantunya lagi. Itu hati sakit ya Ci. Apalagi cuma 12 hari, kuburan masih basah. Makanya kita nggak tahu waktunya kapan. Setiap kesaksian, setiap kenyataan hidup yang kita lihat, itu bukan kebetulan. Tapi itu pelajaran buat kita. Untuk kita selalu bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan. Untuk kita bersiap-siap kapan Tuhan panggil kita pulang. Mari kita yang masih sehat, selagi ada kesempatan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan tukar apapun Tuhan Yesus dengan yang lainnya. Jangan tukarkan Tuhan Yesus dengan segala macam kehidupan, mungkin keuangan, mungkin harta duniawi. Biarlah kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita menjadi serupa dengan Yesus, Allah yang menciptakan kita. Saudara mau bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan? Bukan hanya dengar, tapi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersiap-siap di dalam segala hal. Terutama jangan tinggalkan ibadah. Ya. Jangan tinggalkan ibadah kita.
Di sini ibadah secara umum maupun ibadah pribadi di rumah. Setiap kita pasti punya waktu untuk beribadah secara khusus kepada Tuhan. Tergantung kita mau kasih waktunya berapa lama. Sejam, 2 jam, 10 menit, 5 menit, atau enggak sama sekali. Ya, itu tergantung kita. Berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Jangan sisain waktu baru buat Tuhan. Seringkali ini saya ngomong sama ibu-ibu, mungkin ibu-ibu bosan. Tapi saya tidak pernah bosan untuk memberi pesan. Jangan sisain waktu buat Tuhan. Tapi ambil waktu untuk menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Paling enggak kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Supaya saat nanti mempelai datang jemput kita, kita dalam keadaan baik, lahir maupun batin. Manusia batinnya diperbarui setiap hari untuk kita bersekutu senantiasa dengan Tuhan. Supaya lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Jadi ngerti ya ibu ya? Jadi kita diumpamakan seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Terserah ibu-ibu nih, mau pilih yang bodoh apa mau pilih yang bijaksana. Kalau mau pilih yang bodoh silahkan leha-leha. Pilihan ada di tangan Anda, ya. Silakan leha-leha, nggak ada persiapan, jam-jam ibadah terserah deh, gue bosen, sumpek gue Jumat lagi, ya. Kita mau persiapkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Supaya saat Tuhan jemput kita ada di tangan kanan dia. Dibawa, digendeng, dibawa ke rumahnya Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah dia. Karena saat di surga nanti nggak ada firman Tuhan diberitakan, nggak ada. Yang ada adalah pujian penyembahan. Makanya mulai sekarang belajar memuji, belajar menyembah. Karena saat kita nanti di dalam kerajaan surga, pujian dan penyembahan yang kita akan suarakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Ibu-ibu. Bapaknya Pak Kokoy sendiri sama Om Jason. Ya, oleh sebab itu mari sekali lagi siapkan, berjaga-jagalah senantiasa setiap waktu. Sekian firman Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan bawakan pujian. Sudahkah kita siap sedia? Ya, lagu ini pas banget